Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatini, mahasiswa semester 2 Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Dr. Dedi Waras Suharjo, SS MPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah mengajarkan selama 1 semester ini untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk tema presentasi saya hari ini adalah membahas tentang makalah saya yang sudah saya buat di semester ini untuk tugas besar 1, yaitu dengan judul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakangnya adalah mayoritas orang Indonesia merasa pesimis dan malu terhadap bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Banyak yang mengira bahasa Indonesia hanya dipelajari serta digunakan di Indonesia. Dan juga mereka menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing ataupun bahasa yang lainnya. Nyatanya bukan hanya di Indonesia yang mempraktikkan pelajaran bahasa Indonesia. Lebih dari 45 negara di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia. Salah satunya di Amerika, Korea Selatan, Jepang, kemudian Mesir, Vietnam, Cina, dan masih banyak lagi negara-negara lainnya. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia masuk dalam 10 besar bahasa yang diminati dan banyak digunakan di segala dunia. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Alasannya adalah, yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa formal milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang mudah dipahami, dipelajari karena tidak memerlukan pemakaian nada atau tambahan partikel di setiap kata. Kalau kita sadar ya, banyak sekali bahasa seperti bahasa Korea ataupun bahasa asing kayak bahasa Inggris seperti itu, banyak sekali ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, itu menggunakan pemakaian nada. Contohnya kayak, bahasa Korea, "저기요, 저기요," gitu kan, permisi gitu kan. Kalau bahasa Indonesia tuh hanya permisi, seperti itu. Kalau bahasa asing atau bahasa Inggris, contohnya tuh, hello, hello, hello everyone. Jadi tuh pelafalan pemakaian nadanya itu tuh berbeda. Tidak seperti bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk kita praktekkan. Kemudian alasan selanjutnya adalah negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kemudian, Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi baru. Kemudian, apa kehebatan bahasa Indonesia? Di Australia sendiri, bahasa Indonesia ialah bahasa yang sangat populer keempat di negara Australia. Terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang menyediakan jurusan bahasa ataupun sastra Indonesia. Australia ini menjadi salah satu negara yang sangat intens meningkatkan bahasa Indonesia. Kemudian di Jepang. Di negara Jepang ini sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang, yaitu didirikan pada tahun 1969. Saat ini terdapat sebagian perguruan besar di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia antara lain Universitas Kajian ASEAN Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, dan juga Universitas Sanggo Kyoto. Kemudian di Korea Selatan nih. Nah, di Korea Selatan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Banyak sekali perusahaan asing yang sudah berdiri di Indonesia, salah satunya adalah Korea Selatan ini. Nah, di Korea Selatan ini
tiap tahunnya rata-rata terdapat 500 warga Korea Selatan yang belajar bahasa Indonesia. Wow, sangat banyak ya ternyata. Bahasa Indonesia ini dengan harapan bisa bekerja di perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia. Jika kita lihat sekarang sih memang banyak sekali perusahaan asing dari Korea Selatan yang sudah ada di Indonesia ya. Dan kemudian bahasa Indonesia sendiri mulai dikenal dan dipelajari warga Korea Selatan semenjak tahun 1957. Ngomong-ngomong tentang Korea Selatan, di era sekarang ini banyak sekali K-popers setelah pandemi Indonesia ini ya, banyak sekali, band-band Korea yang mengadakan konser di Indonesia. Nah, ini salah satu hal yang menarik untuk, warga Korea Selatan sendiri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena apa? Mereka ingin berinteraksi dengan fans-nya yang ada di Indonesia ketika mereka mengadakan konser. Jadi mereka akan mempelajari bahasa Indonesia kita supaya komunikasi mereka lebih mudah, seperti itu. Kemudian hambatan apa sih yang menjadi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional? Yang pertama, rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik serta benar. Banyak sekali anak muda zaman sekarang, zaman now, ini yang belum baik menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya masih ada seperti anak Jaksel ya, kalau sekarang ini kita menyebutnya. Anak Jaksel itu tuh, kalau ngomong tuh pasti masih ada campuran-campuran bahasa Inggrisnya ya. Today aku mau meeting nih," gitu. "Today kita harus meeting nih. Oh ya, hari ini kita ada schedule apa ya? Hari ini kita lunch apa ya?" Seperti itu, seperti, sebutan untuk anak Jaksel sekarang. Kemudian paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial, yaitu sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, serta penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sekarang ini banyak sekali anak muda yang mengucapkan atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan penggunaan bahasa asing. Banyak banyak sekali terdapat hal-hal seperti itu sekarang. Kemudian bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Apa sih upaya yang dilakukan, yang harus dilakukan kita supaya bahasa Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Hal ini akan menarik masyarakat lokal serta asing tertarik dengan dunia entertainment Indonesia, kebudayaan, bahkan bahasa dari negara Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sekarang ini banyak sekali warga Korea atau K-popers atau band-band Korea yang sekarang ini mempelajari kebudayaan Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia, bahkan ada penyanyi dari Korea Selatan sendiri yang mengcover lagu Indonesia. Itu merupakan salah satu, menurut saya itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk, memperkenalkan bahasa Indonesia kita melalui dunia entertain, seperti itu. Kemudian berbahasa mempertahankan jati diri di negeri sendiri, yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri. Kesimpulannya adalah, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara tidak langsung, orang-orang di sekitar kita akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita. Contohnya yaitu tadi, kita sebagai anak muda harus belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia kita sendiri dengan baik dan benar.
Kemudian untuk saran mengembangkan bahasa Indonesia. Kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Jadi, mari kita sebagai anak muda, kita lestarikan bahasa Indonesia ini dan kita kenalkan bahasa kita ini yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia ke negara-negara lain agar lebih dikenal oleh negara-negara lain dan juga dipelajari oleh negara-negara lain sehingga bisa menjadi tuan rumah untuk negara sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.